Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B Indralaya yang beranggotakan saya Aulia Aniskur Anum, Saya Rahma Novia Pratiwi. Saya Anissa Dimasela. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai Adapun tujuan pada video kali ini yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. prosedur pada pembuatan video ini: 1. Mencari dan memahami materi mengenai inhibitor dan kinetika reaksi enzim. 2. Menyediakan alat dan bahan untuk pembuatan video. 3. Merekam materi yang telah didapatkan menjadi video. 4. Mengedit video yang didapatkan dengan sebagus mungkin. materi singkat. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, yakni mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Enzim memiliki tingkat spesifitas yang tinggi untuk substratnya dan sangat mempercepat reaksi kimia. Kinetika enzim adalah penentuan laju reaksi enzim dan bagaimana reaksi enzim berubah persatuan waktu. Faktor kunci yang mempengaruhi laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim adalah konsentrasi substrat, di mana peningkatan konsentrasi substrat cenderung meningkatkan aktivitas enzim atau laju reaksi enzim. Inhibitor enzim adalah molekul yang mengganggu katalisis, memperlambat atau menghentikan reaksi enzimatik. Ada dua jenis inhibitor enzim, yaitu inhibitor reversibel dan inhibitor irreversibel. Terdapat dua inhibitor, yaitu inhibitor reversibel dan inhibitor irreversibel. Inhibitor reversibel terdiri dari 1. Inhibisi kompetitif, 2. Inhibisi unkompetitif, dan yang ketiga inhibisi campuran. Inhibisi kompetitif merupakan inhibitor yang bersaing atau berkompetisi dengan substrat untuk mengikat sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif secara struktural mirip dengan substrat. Penghambatan ini bersifat sementara dan dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Contoh dari inhibitor kompetitif pada enzim adalah pada karbon dioksida bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Karena ada karbon dioksida, maka hemoglobin lebih memilih mengikat ke karbon dioksida daripada oksigen. Mekanisme inhibisi kompetitif. Normalnya, ketika enzim bergabung dengan substrat, maka akan membentuk suatu kompleks enzim substrat dan akan menghasilkan produk. Namun, ketika enzim bertemu dengan inhibitor, maka enzim akan membentuk suatu kompleks yang mirip dengan enzim substrat, yaitu enzim inhibitor, di mana kompleks enzim inhibitor tidak dapat menghasilkan produk. Dapat kita lihat pada gambar bahwa struktural inhibitor kompetitif itu mirip dengan substrat. Ketika sisi aktif enzim bergabung dengan substrat, maka akan menghasilkan produk. Inhibitor dan substrat ini akan bersaing untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim bertemu dengan substrat, maka akan menghasilkan enzim dan produk. Jika sisi aktif enzim bertemu dengan inhibitor, maka akan menghasilkan kompleks enzim inhibitor, di mana kompleks ini tidak dapat menghasilkan produk. Inhibisi unkompetitif merupakan inhibitor yang tidak dapat langsung bereaksi dengan enzim, tetapi dapat mengikat kompleks enzim substrat, sehingga menyebabkan reaksi samping pembentukan kompleks enzim inhibitor substrat. Contoh inhibisi non-kompetitif adalah pada peninsilan yang membatasi sisi aktif enzim pada bakteri sehingga bakteri tidak dapat membelah diri. Mekanisme inhibisi unkompetitif. Ketika enzim bereaksi dengan substrat, maka akan membentuk kompleks enzim substrat atau ES sehingga dapat menghasilkan produk. Pada inhibisi unkompetitif ini, inhibitornya tidak bersaing dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Namun, inhibitor dapat mengikat kompleks enzim substrat atau ES, di mana inhibitor yang mengikat pada kompleks enzim substrat akan membentuk kompleks enzim substrat inhibitor atau ESI dan tidak menghasilkan produk. Inhibisi campuran memiliki lebih dari satu pusat aktif enzim, di mana inhibitor dapat bereaksi secara langsung dengan enzim dan dapat bereaksi langsung juga dengan kompleks enzim substrat. Mekanisme inhibisi campuran yaitu ketika enzim bereaksi dengan substrat, maka akan membentuk kompleks enzim substrat sehingga dapat menghasilkan produk.
Pada inhibisi campuran ini, enzim memiliki lebih dari satu pusat aktif enzim. Maksudnya yaitu inhibitor dapat bereaksi dengan kompleks enzim substrat membentuk kompleks enzim substrat inhibitor, maka tidak menghasilkan produk. Demikian juga pada saat inhibitor bereaksi langsung dengan enzim akan membentuk kompleks enzim inhibitor yang selanjutnya masih dapat bereaksi dengan substrat membentuk kompleks enzim inhibitor substrat. Kompleks ini tidak menghasilkan produk. Inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible adalah inaktivator berbasis mekanisme bunuh diri. Inhibitor irreversible mengikat secara kovalen atau menghancurkan gugus fungsi pada enzim yang penting untuk aktivitas enzim. Inhibitor ini juga dapat menghambat enzim dengan membentuk asosiasi non-kovalen yang sangat stabil dengan enzim. Contoh inhibitor kovalen irreversible dari protease chymotrypsin ditunjukkan pada berikut. Chymotrypsin mengandung residu serin reaktif di sisi aktifnya yang terlibat erat dalam katalisis pembelahan ikatan peptida. Serin ini akan bereaksi dengan inhibitor DVP yang memodifikasi residu serin secara reversibel dan dengan demikian menghambat aktivitas proteolitik, yaitu proses pemecahan ikatan peptida menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim protease. Selain itu, contoh dari penggunaan inhibisi irreversibel yakni pada produksi obat ibuprofen, di mana aspirin sebagai penghambat atau inhibitor enzim COX kovalen irreversibel. Kinetika enzim. Dalam kinetika enzim dikenal dengan keberadaan konstanta Michaelis-Menten atau Km yang merupakan konsentrasi substrat yang diperlukan untuk enzim mencapai setengah kecepatan maksimum. Setiap enzim memiliki karakteristik Km tertentu. Untuk substrat tertentu, juga Km sendiri menunjukkan seberapa ketat pengikatan substrat. Untuk enzim konstanta lain pada pembahasan kinetika enzim adalah KCAT yang memberikan nilai dari jumlah molekul substrat yang ditangani oleh satu situs aktif per detik. Sedangkan efisiensi dari enzim dinyatakan oleh KCAT per Km. Salah satu kontribusi utama Henry Michaelis-Menten pada kinetika enzim adalah memandang reaksi enzim sebagai dua tahapan. Pada tahap pertama, substrat terikat ke enzim secara reversibel, membentuk kompleks enzim substrat. Kompleks ini kadang-kadang disebut sebagai kompleks Michaelis enzim, kemudian mengatalisasi reaksi enzim dan melepaskan produk. Kesimpulan 1. Terdapat dua proses inhibisi yaitu inhibitor reversibel dan inhibitor irreversibel, di mana pada inhibitor reversibel terdiri dari inhibisi kompetitif, inhibisi non-kompetitif, dan inhibisi campuran. 2. Pengaruh substrat terhadap kecepatan reaksi adalah pada konsentrasi enzim yang tetap, maka pertambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Akan tetapi, pada batas konsentrasi tertentu tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat diperbesar. Demikian video yang dapat kami tampilkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.